Got me by your side when I stay. It's so fine. Sunshine's all I ever wanted. Hai, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Bertemu lagi kita di hari Rabu. Rabu bercerita. Kali ini dengan masih tetap cerita kabar baik seputar perjalanan hidup sehat. Anyway, sebelum kita mulai, saya mau ngucapin selamat, congratulations buat teman-teman squad gemes yang sudah menyelesaikan kemarin Berlin Marathon. Luar biasa guys. Buat teman-teman semua juga yang kemarin sudah menyelesaikan Berlin Marathon, luar biasa. Congratulations. Oke, hari ini yang akan hadir adalah teman perdana yang baru saja menyelesaikan program Eating Loader dan harapannya menjadikan ini sebuah perubahan yang permanen. Oke, mari aku panggilkan teman perdana. Beliau adalah Bu Hesti. Maaf. Oke, Bu Hesti, sebentar aku panggil dulu ya. Namun saya akan perkenalkan dulu, Bu Hesti ini adalah seorang dosen. Domisili beliau di Bandung. Dosen di Universitas Idaman saya. Karena papa saya juga dari sana. Istri saya juga dari sana. Beliau adalah Bu Hesti, dosen dari ITB. Yeay. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Bu Hesti, sebentar. Sudah hadir. Kita coba lihat. Oke, mari kita undang beliau. Cuaca cerah teman-teman. Hopefully ya. Ini bersyukur tentunya setiap hari. Hari ini internet sudah kembali normal di rumah saya. Tadi teman-teman dari My Republic sudah hadir dan melakukan perbaikan. Dan sekarang kita bisa beraktivitas di rumah dengan baik. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Bu Hesti sedang di-invite. Hopefully bisa segera bergabung dengan kita. Kita tunggu dulu ya. Nah, pastinya sudah hadir. Masih menunggu teman-teman. Sabar. Oke. Hai Bu. Itu kameranya boleh diklik. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Yes, selamat malam Bu Hesti. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah diundang. Di Bandung cerah-cerah. Kumaha damang? Ada hama? Panas ya? Panas. Oke. Panas. Sama juga kayak kemarin, bukan panas sih. Kemarin habis Bandung diramaikan oleh konser Sheila on 7 ya, bikin macet. Kebetulan saya hadir kemarin di sana, jadi bisa melihat langsung dan memang macetnya luar biasa. But anyway, terima kasih buat Kota Bandung untuk sambutannya. Hai Bu. Kok kayak ada ini ya, Coach ya? Ada suaranya, ada eko ya? Ada eko sebentar. Mungkin dari saya sebentar ya. Kita coba lihat dulu. Kalau sekarang gimana Bu? Aman? Testing. Hai Bu. Sekarang sudah aman kah? Tes. Hai Bu. Kenapa jadi hilang teman-teman? Oke. Coba. Tes. Teman-teman sambil menunggu ya, mungkin kendala sinyal. Kita masih menunggu tersambung dengan Bu Hesti. Oke, buat teman-teman
Boleh dibantu respon yang hadir di sini, apakah suara saya didengar jelas? Oh, Bu Hesti malah watching. Oke, aku invite lagi deh. Bentar ya. Invite. Apa yang terjadi, teman-teman? Coba kita coba lagi invite. Oke. Hai Bu. Oke. Oke. Hai, Kalau tadi suaranya sudah jelas Bu sekarang? sudah. Sudah, oke. Baik. Terima kasih sudah bersedia diundang di Rabu Bercerita yang ceritanya tentang perjalanan hidup sehat tentunya, kabar-kabar baik. Dan hari ini yang diundang adalah teman-teman adalah Bu Hesti. Beliau baru saja menyelesaikan program Eating Disorder. Tadi saya udah jelasin Bu, Ibu itu seorang praktisi di bidang pendidikan, dosen di ITB. Oke, Bu. Anyway, congratulations sudah menyelesaikan program Eating Disorder. Terima kasih. Harapannya bisa berbagi ya dengan teman-teman yang ada di sini. Kita langsung mulai aja Bu. Bu Hesti, Silakan. sebelumnya tahu Eating Disorder dari siapa Bu? Ya, dari kakak saya, kakak kandung saya. Oke, dengan siapa dia? Bu Heni, kalau Bu nggak Heni. salah batch 7 ya, batch 7 dari Solo. Oke, benar Bu Heni luar biasa. Kan ikut di batch yang sama anaknya namanya Abraham. Yes, betul. Saya jadi teringat kembali. Nah, Bu, apa yang bikin waktu itu, kan Ibu tahu dari Bu Heni, apa yang bikin Ibu akhirnya memutuskan ikut Eating Disorder saat itu? Ya, jadi ceritanya kan setahun yang lalu, atau sebenarnya sebelumnya ya, saya itu masuk dalam golongan overweight itu sudah lama ya. Memang bukan obesitas, tapi overweight lah. Iya. Dan tahun lalu saya jatuh gitu. Oke. Ceritanya reunian gitu dengan teman-teman seangkatan waktu kuliah, rame-rame ke gunung, pas turun jatuh kepleset dan ligamen saya putus begitu, ACL-nya putus, MCL-nya robek gitu ya. Jadi saya langsung tidak bisa jalan dan ya digendong gitu untuk turun. Lalu 2 minggu kemudian operasi gitu. Nah, kemudian ya harus lewat terapi macam-macam. Nah, salah satu saran dokter adalah untuk mengurangi berat badan supaya beban ke lutut tidak terlalu berat begitu. Nah, jadi waktu saya pulang ke Solo, kebetulan waktu itu kakak saya masih belum selesai tuh dengan anaknya. Iya. Nggak tahu bulan kedua atau apa ya. Nah, lalu cerita-cerita, terus saya pikir ya sudah saya coba gitu. Karena ternyata menurut saya ya, promosi paling efektif itu memang dari orang terdekat ya. Terus kita melihat bukti gitu. Ya, mungkin bisalah pakai influencer segala macam, tapi kayaknya kita lebih percaya sama yang kita kenal gitu ya. Ya, ya kemudian saya ikutlah gitu coach ya. Saya mulai ikut apa itu namanya, Zoom pertama ya, yang habis itu masih disuruh makan bebas itu coach. Dikasih itu 28 April. 28 April. Nggak apa-apa ya. Semua juga akan tahu kan, semua akan ikuti Eating pada waktunya. Anyway, nah Bu, sebelum dilanjut, yang Ibu lihat dari Bu Heni saat itu apa Bu?
Ya, Maksudnya, kakak saya kan sebenarnya tidak ini ya, tidak kelebihan berat badan sebenarnya. Tapi oke, kan kalau di program ini kan yang diutamakan kan hidup sehat gitu ya, oke. hidup sehat. Jadi berat apa namanya penurunan berat badan atau sebenarnya berat badan ideal ya, mengejar berat badan ideal itu bonus kan gitu. Kalau Betul. anaknya memang overweight sekali sebenarnya. Gitu Namun, sih. Nah, tapi yang jelas kalau berarti, ini sebenarnya enggak. jadi yang kalau kemarin pada saat Ibu pulang ke Solo, Bu Heni kan sedang dalam proses program, namun memang waktu itu lebih ke denger ceritanya ya bahwa Bu Heni sedang ikut program, namun bukan yang langsung lihat ada perubahan yang secara transformasi itu berbeda ya dari beliau ya. Tapi dengar cerita bahwa ada sebuah program yang tentunya bisa bikin semakin sehat gitu ya Bu, dan akhirnya Ibu ikut, betul ya? Iya, jadi kakak saya menceritakan temannya dulu gitu, Oke, temannya gimana tuh? yang overweight gitu kan. Jadi cerita gimana dia bisa ikut gitu ya, gimana Oke, kakak saya bisa ikut karena dia lihat perubahan pada temannya ya. gitu. Nah, tapi kakak saya waktu itu cerita, aku udah turun juga segini gitu. Nah, jadi di spill banyak. Terus Jadi skill banyak ya. waktu waktu coach mulai cerita gitu saya checklist, checklist, checklist. Ceritanya bener ya katanya. Udah Oh ada gini 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 spill-spillnya. gitu ya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Oke, nah waktu diceritain, waktu di spill-spill kegiatannya gitu ya. Buat sebagian orang waktu dibilang kita itu makan ditimbang-timbang, kita itu nimbang-nimbang, terus banyak lah yang diceritain. Buat sebagian orang kadang-kadang bilangnya challenging ya Bu, bilangnya nggak bisa lah gue seperti itu. Nah, kalau Ibu sendiri waktu denger spill-spill itu, yang Ibu alami atau Ibu rasakan saat itu apa Bu? Ini mau denger yang beneran apa yang Yang beneran dong. oh Justru yang bahasa justru Indonesia? justru penting yang beneran. Iya, iya, iya. Iya, Oke, coach. Ya saya lihat ya nimbang-nimbang waktu saya di sana kan. oke, oke. Nimbang sibuk. Tapi saya sih merasa ya itu bagian dari metode begitu ya. Iya, iya, iya. Mungkin kalau dalam pelaksanaannya untuk saya nimbang-nimbang juga. Tapi saya sering kali begini, saya cenderung menangkap prinsipnya gitu ya. Misalnya saya nimbang nih, Iya, iya. kapan itu menunya yang eh, atau apa itu yang biji-bijian itu ya. Oh, Kira-kira kalau 28 gram misalnya, kira-kira segimana sih? Nah, berikutnya saya akan taruh aja segitu. Pas saya timbang, ya beda-beda 1-2 gram. Jadi lama-lama feeling-feeling juga gitu. Karena ya emang ada timbangan, kebetulan ada di rumah timbangan kopi gitu iya, ya. iya, Tapi iya, iya. kalau saya sih nggak akan bawa yang gitu-gitu kemana-mana gitu ya. Keluar kota, ke kampus gitu sih nggak sih coach. Gitu. Oke, jadi Ya, jadi teman-teman saya nih, kira kita aja. betul. Jadi Tapi buat biasanya buat ada kalibrasinya ya, lah, kalibrasinya ya, lah. Kalau segini kira-kira berapa gram gitu. betul. Tetap mencoba mengikuti. Nah, ini mau biar dikasih tahu ke teman-teman nih, Bu Hesti, maksudnya ada loh tujuannya nimbang-nimbang itu pembiasaan gitu ya, biar matanya tahu, feelingnya jalan ya Bu ya. Oh, Ya. sekian gram seperti ini supaya ya tadi yang Bu Hesti bilang nggak mungkin ya coach bawa-bawa timbangan. Tapi ada juga yang mungkin saya pernah bawa timbangan kemana-mana. Oke, mengenai timbangan tadi udah diceritain. Jadi Ibu udah aware bahwa nimbang-nimbang itu sebuah metode yang dibuat untuk pembiasaan gitu ya. Nah, timbang-timbang dilakukan. Terus setelah ikut 1 bulan, 2 bulan, adakah yang Ibu alami perubahan di prosesnya kita Bu atau eh, kebiasaan mungkin ataupun hal yang lainnya di awal-awal? Ya, buat saya yang kan tadinya itu sudah mau tertarik ada metode lain gitu ya, atau Ya, sebenarnya dari sejak merasa kelebihan berat badan itu kan ada problem
problem lah ya, meskipun mungkin tidak seserius cerita teman-teman lainnya dengan problem penyakitnya ya. Ya, Tapi kerasa lah badan itu tidak fit gitu ya, tidak ya. enak gitu. Nah, coba macam-macam mau apa sih? Ya window shopping dulu lah. Oke, ya betul, lihat dulu ya Bu. Kan macam-macam sekali coach. Nah, apa yang buat saya cocok di sini itu adalah meskipun disuruh pasrah ya, dimana saya sebenarnya, karena saya sebenarnya tuh orangnya cenderung skeptikal gitu ya. Oke. Disuruh pasrah apa pula ini kan gitu kan, saya Ikhlas Ibu, ikhlas gitu ya. ikhlas pasrah gitu. Itu sudah saya dengar dari kakak saya, pokoknya nanti disuruh ikhlas gitu. Pokoknya semua yang diceritain Coach Dana itu dia dengan anak itu spill gitu kan. Ikhlas ikhlas gitu. Apa tuh? Tapi saya menangkap gitu ya, bahwa yang dibangun itu adalah sebuah kesadaran gitu ya. Mengapa saya melakukan ini? Kemudian ada values di situ yang dibangun. Nah, itu yang saya rasa mungkin tidak semua program mengadopsi cara yang sama ya. Meskipun coach selalu bilang bahwa berbagai macam cara mungkin cocok untuk orang lain, bla 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 begitu ya. Nah, yang saya cocok di sini adalah bahwa kita itu ditolong untuk mindset, gitu kan ya. Mindset, mengapa saya melakukan ini. Kita nggak lagi dipolisiin, gitu kan ya. Ya kan? Tapi kita dibangun kesadarannya untuk bertanggung jawab pada diri sendiri, mengapa saya melakukan ini. Termasuk membedakan antara excuse dengan reason. Nah, itu buat saya paling kena itu ya, paling kena. Karena sebenarnya kita yang paling tahu ini kita lagi excuse atau kita punya reason yang baik untuk apa itu, untuk apa yang sedang kita lakukan ini gitu. Nah, jadi kalau saya senang itu, jadi saya tidak mengikuti mati, tapi saya sedang menggunakan akal budi saya, begitulah ya, ketika mengikuti program ini gitu coach. Termasuk ketika saya cheating, saya bilang, ya ini saya cheating, ya ini saya cheating, itu saya akan tebus dengan hari berikutnya saya kembali on track gitu ya. Karena saya pikir saya nggak mau juga yang SJW itu coach. SJW itu apa Bu? Social Justice Warrior itu loh coach. Yang kan lagi musim tuh kita ada gerakan-gerakan ya, misalnya termasuk misalnya kalau diet harus seperti ini gitu, yang lain salah misalnya seperti itu. Atau makan harus daging saja atau sayur saja atau apapun gitulah. Kalau saya ya mungkin cocok untuk orang kan, ternyata badan itu kan beda-beda ya. Nggak bisa judge juga. Ya gitu benar sih. Jadi memang benar yang tadi Bu Hesti bilang, ya cocok-cocokan gitu ya pastinya. Dan kalau bicara program hidup sehat, banyak cara sebenarnya menuju hidup sehat. Tapi satu-satunya cara untuk ngurangin berat badan cuma satu, defisit kalori. Dan itu teman-teman bisa cari di Google sebenarnya gitu. Nah Bu, ceritanya panjang teman-teman. Nah kalau bicara mengenai persiapan, karena kan yang tadi selain timbang-timbang, quite challenging adalah orang bilang preparation gitu Bu ya. Preparation. Nah kalau kiat-kiat Ibu menyiapkan bekal, kan at the end jadinya kita bawa bekal ya Bu, kurang lebih kan ya. Nah kalau kiat-kiatnya Ibu gimana nih? Nah itu di awal-awal struggling juga ya, karena kadang-kadang harus mengajar pagi gitu kan. Jadi antara
kadang-kadang buat untuk beberapa hari gitu ya, supaya nanti bisa dihangatkan gitu. Kalau sayurnya kan bisa cepet lah Ya, betul. ini. Ya bikinnya yang simpel-simpel aja. Bikinnya yang simpel-simpel aja. Tapi memang jadi harus menyediakan waktu ya. Tentu untuk sebuah kebiasaan yang baru di awal itu Struggling ya, pastinya. challenging, tentu saja challenging. Karena kita merasa, rugi aman saya nyediain waktu buat ini gitu. Biasanya kan ya udah GoFood aja gitu kan, GoFood atau apa gitu. Nah, nyebut Anyway, merek ya, nanti di enggak, Bu. Kita juga sama-sama tahu kalau itu memudahkan memang kan, tapi pilihan apakah yang ada di sana, kadang juga ada pilihan yang sehat juga kalau kita order dari sana kan, tapi kan berbeda-beda tiap orang ya seleranya gitu. Yang kita mau sampaikan di sini adalah teman-teman tentunya akan naik kelas dengan persiapan sendiri, dan yang tadi Bu Hesti sudah sampaikan, sebenarnya dalam melakukan apapun, persiapan itu hal yang utama, bener ya Bu ya? Tidak hanya di pola makan aja, kita punya activity, kita punya kegiatan, penting untuk persiapan. Bahkan kalau misalnya ngomongin presentasi, belajar, kan persiapan juga. Nah, kalau untuk itu aja kita lakuin, tentunya untuk hidup sehat juga penting kan Bu, preparation. Nah, tadi Bu Hesti bilang, mungkin di awal challenging, tapi kembali kita itu sebagai manusia pasti akan beradaptasi dan tentunya akan nemuin salahnya juga at the end, Bu ya. Iya. Nah, Bu, selama di perjalanan hidup sehat, adakah cerita yang menarik yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman semua? Mungkin apa ya Coach? Saya pernah cerita tuh yang saya dulu sebelumnya itu sering insomnia itu ya. Oke. Insomnianya ini karena divonis dari dokter medis atau bukan medis? Saya nggak pernah periksa, belum pernah periksa untuk itu. Ya. Tapi saya sering gitu, jadi sampai nggak berani tidur cepat karena nanti takut. Bangunnya cepat. Biasanya jam 2:30, 3 itu selalu bangun dan susah untuk tidur lagi gitu. Nanti baru jam 4:30 gitu. Tapi kayak tubuhnya itu keriset nol lagi gitu kan. Jadi susah. Jadi kayak belum tidur lama ini gitu. Padahal misalnya tadinya udah berapa jam gitu. Terus sementara harus beraktivitas. Jadi capek sekali kan waktu pas di siang harinya gitu ya. Nah itu cukup sering. Jadi kalau bangun tuh kayak yang kepalanya tuh seger, muter banyak sekali pikiran gitu. Tapi saya tahu ini saya harus istirahat. Nah makin saya bilang saya harus istirahat, makin stres gitu. Kok nggak bisa? Mulai dari ngitung itu kan ya, ngitung apa itu biri-biri sampai yang makanya supaya bisa ini ya. Cepat terlelap gitu ya. Ya, terus katanya minum susu hangat. Sampai akhirnya saya dulu itu saya minum allopurinol itu. Astaga, itu obat asam urat. Itu nggak tahu. Saya juga sama dulu asam urat. Iya, tapi itu kalau saya bisa bikin tidur itu. Nah, sampai satu saat allopurinol pun tidak mempan gitu. Nah, jadi apa yang terjadi Bu sampai bisa berarti sekarang mestinya sudah jadi bisa tidur lebih nyenyak kah? Nah, itu saya kan berarti ini 5 bulan kan ya Coach ya? Betul, programnya ya. Betul. Informasi teman-teman 5 bulan. Oh, ini spill juga ya. Semua akan tahu. Rasanya saya cuma mungkin 2 atau 3 kali terbangun yang agak sulit tidur lagi. Biasa saya rasa sebenarnya terbangun tapi bisa segera tidur gitu. Saya rasa kan biasa ya, kan kita kayak apa itu namanya siklus gitu ya, naik turun, bangun tidur gitu. Biasanya
bisa cepat tidur. Tapi ada mungkin dua kali atau paling banter 3 kali lah saya yang agak sulit tidur. Tapi itu pun nggak kayak dulu. Dulu itu sampai, aduh, sampai bingung gitu ya. Ininya tuh saya harus ngapain. Kadang saya coba baca buku yang berat gitu kan ya. Berat tuh kan terus jadi capek mikir, ngantuk gitu kan. Tapi berarti setelah di 5 bulan kita program jadi semakin baik. Ya seperti itu. Bahkan saya rasanya di awal-awal pertama itu mungkin karena mindset juga tadi ya. Saya bilang ini perlu istirahat. Coba 8 jam gitu. Oke, 8 jam. Jadi bukan apa ya? Merasa rugi 8 jam kan besok harus gini-gini. Ini saya memang saya mau ambil waktu 8 jam gitu. Nah itu ternyata menolong. Meskipun berikutnya ini saya akui sebagai bagian yang rada sulit ya untuk tidur selalu 8 jam itu. Tapi saya usahakan ya lebih dari 6 jam gitu. Luar biasa. Berarti yang melakukan dari ibu sendiri kan? Ibu sendiri yang punya mindset untuk bisa tidur dan akhirnya terperbaiki dan semakin sehat tentunya. Amin. Bu, setelah 5 bulan gitu kan ya, baru saja kan diakhiri programnya. Kalau boleh cerita, ibu dapat bonusnya berapa kilo gitu? 10 coach. 10. Pernahkah di awal waktu ketemu Bu Heni akan bisa turun 10 kilo terbayang? Apa ya? Atau saya sudah terbayang waktu itu? Dia sih cerita temennya turun signifikan gitu ya. Jadi saya pikir itu bukan sesuatu yang mustahil gitu. Tapi saya pikir ya saya punya target. Saya bilang ke suami saya 10 kilo gitu. Tapi bukan yang kalau nanti misal nggak tercapai itu pun itu bukan yang satu-satunya gitu ya. Yang penting lebih sehat gitu. Dan akhirnya tercapai. Tapi ternyata tercapai di minggu terakhir. Keren banget. Harapannya tetap akan stabil dan mungkin juga kalau misalnya belum, karena kan di Teen Order teman-teman ya yang di assess sebenarnya di kita adalah supaya teman-teman mencapai normal weight gitu ya. Walaupun memang misalnya belum, ya tentunya teman-teman sudah selesai programnya, sudah punya senjatanya dan bisa secara mandiri gitu ya, secara mandiri untuk hidup sehat sendiri tanpa tergantung siapapun, hanya ke kesadarannya teman-teman sendiri gitu. Nah, Bu, selain bonus berat badan, yang tadi Ibu bilang di awal, yang problem kaki tadi gitu ya, progresnya sekarang gimana Bu? Getting better? Ya ini kan karena sudah umur gitu ya. Sudah umur. Nah jadi ini tuh biasanya sih sakitnya anak muda ya. Kebanyakan saya fisioterapi di rumah sakit itu kalau sekarang saya 2 gitu ya. Jadi istilahnya di darat dan di air gitu fisioterapinya. Fisioterapi di darat itu dari sejak saya operasi. Nah itu teman-temannya adalah anak-anak muda yang kasusnya sama dengan saya. ACL-nya putus itu kebanyakan karena futsal, basket, yang gitu-gitulah, apa itu namanya, yang olahraga bulu tangkis ya gitu ya. Nah, saya paling tua kalau di situ. Tapi untuk kan fisioterapinya di gym ya, fisioterapi tapi bagian yang gym gitu. Nah itu anak-anak muda semua. Tapi saya agak ini juga ya karena ditanya, Ibu kenapa?
oh saya hiking gitu, agak Keren. keren sih. Saya agak keren sedikit gitu. Nah, anak muda cepet gitu ya sembuhnya itu. Tapi enggak, saya sebenarnya agak mungkin karena tua juga ya, sudah tua juga. Udah bagus sedikit dipakai Oh, jalan tuh yang berlebihan. nanjak, Oke. nah gitu lagi gitu. Nah, tapi saya rasa apa itu namanya dengan berat badan berkurang ini tentu sangat menolong ya untuk ke beban di kaki gitu. Meskipun fisioterapi tetap masih jalan. Keren. Tentunya lebih baik Ibu ya, semakin sehat. Anyway, Hmm. luar biasa banget dengar ceritanya Ibu dan harapannya tentunya ini buat semua teman-teman kalau nanti sudah selesai program Meeting Reorder akan menjadi sebuah kebiasaan yang permanen ya Bu untuk tentunya bikin kita semakin sehat gitu. Thank you banget nih Bu Hesti untuk ceritanya. Harapannya teman-teman bisa jadi punya pandangan baru bahwa ternyata ada sebuah cara untuk hidup semakin sehat yang mudah dan menyenangkan. Sebelum kita akhiri Bu, dari Ibu adakah yang mau dibagikan atau disampaikan kepada teman-teman semua? Iya, eh, ya pada dasarnya kan kita ingin sehat ya Coach ya. Yes. Ini ada cara yang mungkin sudah teruji oleh beberapa orang. Saya tidak tahu apakah ini cocok untuk semua orang ya, tapi layak dicoba begitu. Memang ada yang buat saya misalnya yang sulit itu minum 3 liter itu misalnya Oke. ya. Oh Yes, saya yes. tuh 2 liter pun sering, karena saya sering gara-gara itu Beser. problem infeksi saluran kencing. Jadi Oh, banyak duduk, oke. iya banyak duduk kurang minum, jadi Wah, infeksi saluran kencing. Nah, memang harus memaksa. Kalau harus 3 liter itu sampai sekarang pun harus mengaku masih sulit buat saya, Coach. Jadi artinya ya kita step by step saja. Yang kedua intermittent, ya. Coach. Kalau yang hanya makan siang itu kan saya di WA grup itu bilang ya, aduh saya sangat kelaparan gitu dan saya jadi nggak bisa mikir. Sementara saya misal harus mengajar jam 8 pagi berdiri di depan kelas gitu. Oke. Nah, menurut saya nah yang seperti ini buat saya itu reason sih, bukan Oke. excuse. Menurut saya itu saya perlu mungkin apa itu namanya asupan yang untuk hari itu saya cheating yang buat saya sih saya merasa uh, justified itu untuk saya Anyway, gitu. yang Jadi yang jangan menurut saya jangan sampai juga menjadi apa ya kayak kita ngikuti itu jadi yang aturan-aturan yang mati jadi kita kehilangan betul. enjoy-nya kita kan Benar, tujuannya mau betul. hidup sehat bukan mau stres Betul. dengan aturan-aturan yang ini ya gitu sih Coach. Oke, thank you banget Bu. Tadi sudah disampaikan Bu Esti teman-teman. Jadi memang benar di Eating Reorder itu teman-teman belajar makan gitu ya. Ada 10 pelajaran ya Bu ya. 10 pelajaran tentunya supaya bisa membekali teman-teman di perjalanan hidup sehat mau pakai yang mana. Kurang lebih seperti itu. Dan satu hal yang selalu kami sampaikan adalah di dalam proses memang kalau dipaksakan itu pasti kurang baik. Ngomong-ngomong dipaksain, pasti kan ada hal-hal yang belum dilakukan, bener ya Bu ya? Nah, diikhlasin aja. Karena bisa jadi kalau kita belum lakukan seperti yang diharapkan, progresnya mungkin belum secepat teman-teman lain. Namun itu pelajaran. Gitu kan ya, kita tahu kalau kita tidak lakukan apa, punya konsekuensi apa. Kembali yang mau diangkat, yang tadi sudah disampaikan sama Bu Esti adalah kesadarannya teman-teman, bahwa tahu kalau lakukan ini ada dampaknya seperti apa. So,
Thank you banget Bu ceritanya. Harapannya teman-teman Terima semakin kasih. ngerti, semakin jelas. Kalau ada yang mau tanyain, Bu Hesti ikut program apa? Namanya Eating Reorder. Nanti bisa tanya ke Bu Hesti langsung, atau bisa nanti add Instagram saya dan Hutapea, atau add Instagram Eating Reorder, atau nanti bisa cek di website Eating Reorder, karena begitu banyak saat ini coaches Eating Reorder yang juga sama nih, sama seperti Bu Hesti juga. Member saya juga dulu sebagai peserta, yang karena kami yakin hal ini adalah hal baik, so kami bagikan ini ke semua teman-teman. Anyway, thank you banget Bu untuk ceritanya. Sehat-sehat Sudah terus. mengundang. Salam Sehat buat terus. keluarga semua. Terima Oke kasih. teman-teman, kita ketemu lagi di minggu depan di Rabu Bercerita berikutnya. Bye-bye. Thank you Bu. Terima kasih. Aku N ya.